Haleluya. Hari yang baru, berkat yang baru, anugerah yang baru, kasih karunia yang baru, kekuatan yang baru yang selalu segar datang dari Kristus Tuhan Allah kita, selalu akan pasti menyertai kita. Maka jangan pernah gentar, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir dengan kehidupan kita. Dia yang menyertai kita jauh lebih hebat dari setiap tantangan, dari setiap pergumulan, dari setiap apapun juga. Maka mari kita hari ini dalam ibadah online GSJ, kita mengabdikan diri kita menyembah Dia, kita mengagungkan Dia, kita memuliakan Dia. Seperti firman-Nya berkata, Dia bertahta atas pujian yang kita naikkan. Dan kalau Tuhan bertahta atas pujian yang kita naikkan, saya tahu pasti ada pekerjaan-pekerjaan ilahi, pekerjaan-pekerjaan supranatural dari Allah yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Dan pasti akan ada pembaharuan di hati, di pikiran, kehidupan kita, dan segala aspek di kehidupan kita. Mari puji Dia, mari sembah Dia, muliakan Dia, Raja di atas segala raja, Sang Penebus hidup kita. Tuhan memberkati kita siapkan pujian, anugerah yang datang dari kehidupan kita oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh yeah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Dan waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Firman Tuhan menjanjikan bahwa apa yang kita tabur hari ini pasti akan kita tuai. Kalau hari ini engkau merasa kehidupanmu terhimpit, kau merasa kau tidak mempunyai jalan keluar, teruslah menabur meskipun dengan mencucurkan air mata, sehingga suatu hari kelak kita akan bisa melihat bahwa tuaian kita penuh dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Dan yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Pasti pulang membawa
Sungguh kalau kita mendekatkan hati kita kepada Tuhan, seperti di dalam Mazmur dikatakan, hanya dekat Allahku, aku tenang. Hanya dekat Allahku, aku damai. Itu menjadi satu kebenaran, bukan hanya sekedar teologis, tetapi itu menjadi satu pengalaman yang nyata bagi Daud dan bagi kita semuanya. Orang-orang percaya yang semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati, kita mempersiapkan pikiran kita semuanya, supaya kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar mengerjakan sesuatu yang luar biasa di hidup kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Rangkaian pujian kami yang akhirnya membimbing kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman yang menuntun kami, firman yang mendasari seluruh kehidupan kami, dan firman yang membawa kami semuanya menuju kepada satu perubahan-perubahan gaya hidup kami, pola pikir kami semuanya, perilaku kami semuanya, hingga akhirnya kebenaran firman Tuhan itu mengerjakan buah-buah roh dalam hidup kami, sampai pada akhirnya kami memastikan bahwa karakter kami menjadi karakter Kristus, dan dunia melihat Yesus yang ada dalam hidup kami, lewat perilaku dan kehidupan kami, dalam dunia sosial kami, dalam marketplace kami, dalam segala aspek hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi tolak ukur yang terus-menerus membimbing kami, memberikan dampak dan kualitas standar yang tinggi. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa anugerah dari Roh Kudus memberikan kepada kami bukan hanya hikmat, tapi kemampuan untuk kami menjadi orang yang melakukan firman Tuhan di setiap aspek hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya, baik yang lewat online, ya, onsite, baik dari gereja kami, juga dari Bapak Ibu semuanya mengikuti ibadah kami. Doa kami senantiasa pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan Allah, baik itu secara rohani, iman, dalam bidang-bidang kesehatan kita, termasuk dalam bidang ekonomi, menyentuh dan menjamah dan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Mari hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, gali sumurmu. Kita akan membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-18. Kemudian Ishak menggali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu peristiwa yang mendasari apa yang kita baca ini, yaitu ketika Ishak berada di Gerar, dia menghadapi satu masalah, yaitu paceklik. Dan ketika Tuhan memerintahkan kepada dia untuk menabur, dan Ishak kemudian menuruti tanpa ada perdebatan, tanpa banyak alasan, maka kebenaran firman Tuhan yang dia dengar itu dipraktekkan, ditaati, dan dilakukan. Semua kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan tanpa ada perdebatan, itu membuktikan bahwa kita benar-benar menjadi orang yang sangat percaya. Dan kepercayaan kita terhadap firman Tuhan yang begitu sangat luar biasa, itu akan menghasilkan sebuah perhitungan spesial dari Allah. Makanya setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan, itu akan mengerjakan kuasa adikodrati, kuasa supranatural Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dan kejadian yang luar biasa adalah Ishak kemudian mendapatkan hasil maksimal luar biasa dari apa yang dia kerjakan, dari perintah-perintah Allah yang tidak masuk akal. Karena apa? Karena di masa-masa paceklik, Tuhan memerintahkan kepada Ishak untuk menabur, dan Ishak lakukan dengan segenap hati dan segenap roh jiwa dia dan tenaga dia, dan akhirnya kelimpahan yang luar biasa terjadi ketika dia mempraktikkan firman Tuhan. Tapi hal yang unik adalah, Bapak Ibu, setelah Ishak itu menuai di masa-masa mujizat, Alkitab menyatakan bahwa Ishak kemudian tidak hanya mau hidup dalam dimensi mujizat terus-menerus, tetapi dia hidup dalam pengelolaan, pemikiran tentang sebuah dimensi ekonomi, sebuah dimensi masa depan yang harus dikelola dengan baik. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak kemudian menggali sumur-sumur yang telah ditimbun oleh orang-orang Filistin, sumur yang telah digali oleh orang tuanya, sumur yang telah digali oleh Abraham. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin kita semuanya juga seperti Ishak. Bagaimana kita tidak hanya hidup dalam dimensi mujizat, tapi bagaimana kita kemudian mengelola sebuah berkat-berkat yang didatangkan dari mujizat, yang akhirnya mengembangkan segala potensi yang hebat di dalam diri kita semuanya. Gali sumurmu.
seperti Ishak menggali sumur, dan akhirnya dia mempermanenkan berkat bukan hanya dalam dimensi mujizat, tetapi dalam karya-karya, kepintaran, kecerdasan, pengelolaan yang hebat luar biasa, sehingga kapasitasnya bukan hanya terhenti pada satu titik, tapi berkembang secara hebat luar biasa. Dan itu benar-benar menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Pertanyaannya gini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa tentang Ishak yang menggali sumur? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar bersama-sama dalam dimensi gereja, dalam dimensi kegerejaan kita, dalam dimensi kita beribadah bersama-sama. Maka saya ingin mengajak kita semuanya untuk menggali sumur gereja kita, untuk menggali sumur pelayanan kita, untuk menggali sumur rohani kita semuanya, sehingga pada akhirnya kita bisa menemukan sesuatu yang hebat luar biasa. Mari kita belajar bersama-sama apa yang dapat kita pelajari dari menggali sumurmu itu. Yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang menggali sumurmu, itu memastikan sebuah kehidupan buat jemaat atau orang-orang di kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu, air itu menjadi satu kebutuhan yang vital, satu kebutuhan yang sangat penting bagi orang-orang Israel, apalagi bagi orang-orang yang hidup di tengah-tengah padang gurun yang begitu panas. Di sana dibutuhkan air yang betul-betul sangat menjadi dambaan. Air itu menjadi sesuatu yang jauh lebih penting dari sekedar mungkin kekayaan. Kenapa? Sebab tanpa air, semua yang kita miliki jadi sia-sia. Binatang-binatang membutuhkan air, tanaman membutuhkan air, bahkan manusia juga membutuhkan air. Air menjadi sesuatu yang sangat penting pada waktu itu bagi bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika Ishak itu menggali sumurnya, dia sedang memastikan sebuah kehidupan bagi ternaknya, bagi pertanian, juga bagi orang-orang yang menyertai dia, bagi keluarganya, bagi budak-budaknya. Itu dipastikan bahwa mereka memiliki sebuah kehidupan yang terjamin. Nah, demikian juga kalau kita berbicara tentang gereja, Bapak Ibu. Gereja kalau kita berbicara tentang menggali sumur, itu bukan hanya peran dari seorang gembala, tapi itu juga peran dari para pelayan-pelayan Tuhan, juga para jemaat semuanya. Mari kita menggali sumur rohani, sumur datang dari Tuhan, supaya gereja kita menghasilkan mata air, sumber mata air yang begitu berbuah-buah, yang akhirnya menyegarkan, memberi kehidupan bagi siapa saja yang ada di dalam gereja. Air itu menjadi sesuatu yang betul-betul sangat memiliki strategis kebutuhan, memiliki strategis kemanfaatan, memiliki strategis untuk menjamin sebuah kelangsungan kehidupan. Hari ini, mari kita membangun, menggali sumur rohani, sumur iman, sumur kebenaran, sumur doa kita semuanya, sumur pelayanan kita, sumur kebenaran-kebenaran yang membawa kita semuanya bisa membangun sebuah aspek kehidupan yang bersifat lama bagi kelangsungan gereja kita semuanya. Dalam kitab Wahyu dikatakan di sana supaya kita menjadi sebuah mata air yang panas dan yang dingin. Mata air yang panas itu berguna bagi proses penyembuhan sakit penyakit yang ada di dalam kulit kita semuanya. Biasanya itu adalah air yang bersifat belerang. Waktu kita punya sakit penyakit di kulit kita mandi di air panas itu, akhirnya kita menjadi sehat luar biasa. Kemudian juga dikatakan di sana supaya kita menjadi mata air yang dingin. Pada waktu perjalanannya begitu sangat jauh, melewati padang gurun, dan kita begitu capek luar biasa, kaki kita panas, maka kita membutuhkan aliran air yang dingin, mata air yang sangat dingin. Dan akhirnya ketika kaki dicelupkan, rasanya begitu sangat segar, rasanya begitu sangat enak, adem luar biasa. Mata air, sumber mata air, itu menjadi sesuatu yang menentukan sebuah kehidupan bagi gereja, bagi jemaat, bagi iman, bagi rohani, bagi segala aspek kebutuhan-kebutuhan atau kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Biarlah gereja kita itu menjadi satu gereja juga yang digambarkan di dalam Mazmur pasal 1 seperti gereja yang menjadi sungai yang tidak pernah kering, mengalir jernih, memberi manfaat, menghidupkan. Ada sebegitu banyak organisme yang hidup di tengah-tengah sungai itu, dan akhirnya kita bisa melihat di sana ada organisme-organisme, termasuk ikan, termasuk lingkungan-lingkungan di sana, dan pohon-pohon yang ditanam di tepi aliran air itu menghasilkan buah, dan buahnya itu begitu lebat dan tidak pernah kena musim kemarau. Mari kita memastikan menggali sumur di gereja kita, menggali sumur di doa kita, menggali sumur di pekerjaan kita, dengan doa-doa kita, dengan kesungguhan kita semuanya, sampai kita bisa memastikan ada kehidupan buat anak kita, ada kehidupan buat jemaat kita dalam rohani, di dalam iman, di dalam perilaku, dalam kesucian mereka semuanya. Yesus berkata kepada perempuan Samaria ketika dia berjumpa, dia katakan,
Kalau kamu minum dari air ini, kamu pasti haus. Tapi kalau kamu minum dari aku, maka kamu tidak akan haus lagi. Kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa air itu menjadi sesuatu yang membuat kita semuanya mengalami kepuasan, mengalami kestabilan dalam segala aspek. Itu sebabnya mari kita menggali sumur di gereja kita semuanya dengan doa-doa kita, dengan persekutuan-persekutuan iman, dengan penggalian-penggalian kebenaran, dengan kita kemudian saling membangun dalam persekutuan-persekutuan yang membuat kita bisa memuji dan memuliakan Allah kita semuanya. Jadi, gali sumur gereja kita, gali sumur kehidupan kita. Pastikan orang-orang yang ada di sekitar kita semuanya bisa menikmati sebuah kehidupan. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari menggali sumur seperti Ishak? Yang kedua, memastikan bahwa kasih karunia Allah buat jemaat itu berlangsung terus-menerus. Padang gurun itu merupakan satu tempat yang sangat tandus. Padang gurun dikenal sebagai tempat di mana air itu sangat susah dan sulit sekali. Banyak orang-orang yang mereka berusaha menggali di padang gurun, menggali sumur, ternyata sedikit sekali didapatin air dan bahkan kosong luar biasa. Tapi ada sesuatu yang unik terjadi di sana. Ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk menggali sumur, apa yang terjadi? Semua sumur yang digali oleh Abraham itu menghasilkan satu mata air, sumber mata air yang berbual-bual. Dibuka mata air lagi, sumber satu lagi, dibuka lagi, semua sangat berbual-bual luar biasa. Wah, ini ajaib luar biasa. Ini bukan kerja keras dari budak-budak Abraham. Ini juga bukan kerja keras karena apa yang dilakukan oleh Abraham. Bagaimana akhirnya ada satu mata air yang keluar dari sumur yang digali oleh Abraham dan budak-budaknya. Semua itu semata-mata karena kasih karunia dari Allah Bapa kita semuanya. Jadi ketika kita menggali sumur, kita memastikan bahwa kasih karunia dari Allah Bapa kita itu terjadi di kehidupan gereja kita, terjadi di kehidupan jemaat, terjadi di kehidupan anak kita, terjadi di kehidupan ekonomi, pekerjaan-pekerjaan kita semuanya. Galilah firman, galilah doa, galilah kebenaran firman, galilah kesucian, galilah ibadah kita semuanya, galilah pelayanan kita lebih dalam lagi di dalam Tuhan, supaya kita bisa menikmati kasih karunia dari Allah Bapa kita makin melimpah besar, makin hebat luar biasa, makin diperkaya besar, makin kapasitasnya itu makin menggelora hebat luar biasa. Kalau kita makin hari makin membangun, menggali sumur kita, maka kita bisa melihat peran kuasa supranatural Allah, peran kuasa adikodrati Allah terjadi di sana. Bekerja itu memang betul, tetapi ketika kita tidak bekerja secara dimensi rohani juga, maka apa yang kita kerjakan menjadi sia-sia belaka. Ada satu ayat berkata demikian, bukan dengan kuat dan gagah kami, tetapi rohku, kata Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Zerubabel ketika dia mengerjakan pekerjaan yang maha dahsyat, yang luar biasa. Kalau dia berhasil, itu bukan karena dia, tetapi oleh karena roh Tuhan, pekerjaan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang terjadi dalam kehidupan. Di dalam Mazmur pasal yang 127 ayat yang pertama, di sana dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka sia-sialah orang membangun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal sebuah kota, maka sialah pengawal berjaga-jaga. Itu artinya peran mutlak dari kasih karunia Allah itu menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi daya picu. Akhirnya apa yang kita kerjakan menjadi begitu maksimal, menjadi berhasil, memiliki kapasitas dan produktivitas dengan hasil yang maksimal luar biasa. Mari gali sumur kita masing-masing, sumur doa kita, sumur pelayanan kita, persekutuan kita secara pribadi, sumur kesucian kita di dalam Kristus Yesus, supaya kasih karunia dan anugerah Kristus Yesus terus-menerus menjadi hidup di dalam kehidupan kita. Gereja harus membangun ruang jemaat dan mentransferkan kasih karunia kepada jemaat, supaya mereka tahu apa artinya mereka bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia dari Bapa dan Kristus Yesus Tuhan Allah kita semuanya. Saya berdoa kita semuanya makin dalam, makin serius, makin memiliki kekuatan etos yang sangat tinggi untuk menggali sumur rohani, sumur iman, sumur doa, sumur ibadah kita di dalam Kristus Tuhan Allah kita. Bagian yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari dari menggali sumur Ishak ini? Yang ketiga, memastikan bahwa itu memberikan sebuah jejak teladan yang baik bagi jemaat atau keturunan-keturunan kita yang ada di bawah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Abraham menggali sumur itu karena ada pertengkaran-pertengkaran juga dengan Lot, dan akhirnya Lot pindah dan pergi. Abraham mendapatkan sebuah tempat yang padang gurun. Tapi dari situlah kemudian Abraham melihat
satu kebenaran. Bagaimana Allah berbicara kepada dia, jangan takut kamu. Semua yang kau lihat seperti padang gurun, bukit batu, tetapi itu yang akan membawa engkau akan menikmati kemuliaan. Bukan tempat itu yang akan menjadi bagian penyuplai kamu, tapi aku yang menyuplai kehidupanmu. Maka tanah tandus pun, bukit batu pun, itu akan menjadi satu media yang sangat luar biasa, memberkati kamu, mengangkat kamu, memaksimalkan seluruh masa depanmu. Dan ini luar biasa. Dan akhirnya Bapak Ibu, Abraham, dia menggali beberapa sumur dan keluarlah dari sumur itu sebuah mata air yang berbuah-buah di setiap sumur-sumur itu. Dan pada waktu akhirnya orang-orang Filistin menutup sumur-sumur itu, realitasnya adalah semua yang berkaitan dengan tempat-tempat itu menjadi kering. Dan Ishak kemudian dia meniru apa yang telah dilakukan oleh bapaknya. Dia tahu apa yang telah dilakukan bapaknya untuk membuat stabil sebuah kehidupan, untuk membuat stabil kemudian ekonomi di bidang peternakan, di bidang pertanian. Maka sumur air itu menjadi sesuatu yang sangat memegang kendali. Apa yang dilakukan oleh Ishak adalah dia mengikuti jejak dari bapaknya. Dia menggali lagi sumur yang sudah ditutup oleh orang-orang Filistin. Sumur yang sudah dibuka, digali oleh bapaknya yang menghasilkan mata air itu, digali lagi oleh Ishak. Ishak mengikuti teladan yang telah dilakukan oleh bapaknya Abraham. Bapak Ibu, sebuah kebenaran tentang menggali sumur itu berbicara tentang sebuah keteladanan yang telah kita bangun. Abraham telah melahirkan dua keteladanan. Keteladanan buruk ketika dia masa-masa mengalami kesulitan, dia berbohong, dan Ishak meniru. Tapi keteladanan yang baik, Ishak juga meniru. Pertanyaan yang paling mendasar adalah begini Bapak Ibu. Tahukah kita bahwa anak-anak di bawah kita, keturunan-keturunan generasi di bawah kita, mereka itu akan meniru apa yang kita lakukan. Jejak dan teladan apa yang akan kita lakukan, akan kita berikan, akan kita bangun bagi anak-anak kita, keturunan generasi di bawah kita semuanya. Jejak yang buruk, teladan yang buruk, atau teladan yang baik. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa melihat Imam Eli, dia melayani Tuhan, yang tidak memiliki sebuah jejak teladan yang cukup bagus. Dan itu diturunkan kepada anaknya. Anaknya kemudian melakukan pelayanan dengan cara yang begitu sangat jahat, luar biasa. Dan akhirnya Tuhan menghilangkan semua keturunan-keturunan dari Imam Eli untuk menjadi imam. Kenapa? Sebab jejak dan teladan yang buruk yang dibangun di sana. Saya ingat sebuah peristiwa atau sebuah historis, sebuah sejarah tentang keturunannya Al-Ghur. Al-Ghur bapaknya itu membangun sebuah jejak teladan yang baik. Maka seluruh keturunan dari Al-Ghur dan dari atas sampai bawah itu menjadi orang-orang yang baik, yang memiliki masa depan gilang gemilang, dan mereka sukses luar biasa. Tapi ada keturunan-keturunan Al-Kapun. Bapak Ibu, semua yang di atas sampai di bawah, mereka semua adalah orang-orang yang jahat. Mengapa? Sebab seluruh mereka semuanya dari garis keturunan mereka membangun sebuah jejak dan teladan yang sangat buruk. Kita menggali sumur karena apa? Karena ada jejak, ada teladan, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar yang kita bangun bagi generasi di bawah kita, bagi orang-orang di bawah kita semuanya. Mari kita menjadi bapak yang bisa memberikan sebuah jejak, bangunan, teladan yang baik bagi anak-anak kita. Kalau kita seorang istri, berikan jejak yang baik bagi anak-anak kita, bagi generasi kita. Kalau kita hamba Tuhan, beri jejak yang baik bagi jemaatmu. Kalau kau cinta Tuhan, ya jemaatmu pasti akan mengikuti jejakmu. Kalau engkau cuek dengan kehidupan orang, tidak mau perhatian, tidak mau memberikan hatimu, tidak memberikan perhatian, tidak memberikan alokasi waktumu, ya jemaatmu pasti akan mengikuti jejakmu. Mereka kekeh cuek, egois. Tapi kalau kamu adalah hamba Tuhan yang meluangkan waktu, yang menghabiskan waktumu, menghabiskan apa yang kamu punyai, sehingga pada akhirnya kamu akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan tumbuh, maka kamu juga akan lihat bahwa seluruh generasi di dalam gereja di bawahmu akan mengikuti jejakmu. Itu yang akan terjadi. Paulus itu dia menjadi hamba Tuhan karena dia mengikuti jejak Kristus. Dan Timotius menjadi hamba Tuhan yang baik luar biasa karena dia mengikuti jejak Paulus. Bangun sumurmu supaya kita bisa membangun sebuah jejak teladan yang bagus, teladan yang baik. Jangan sampai generasi di bawah kita menjadi rusak gara-gara kita membangun jejak teladan yang buruk luar biasa. Berapa ibu yang kekasih dalam Tuhan, seluruh generasi yang keluar di masa Musa, mereka memberikan teladan yang buruk sampai pada akhirnya semua keturunan-keturunan dihabiskan sama Tuhan, dan generasi yang baru yang bersama Yosua, bersama Kaleb itu yang masuk. Kenapa? Generasi yang baru itu mereka memiliki sebuah keteladanan yang bukan dari
nenek moyang mereka, bapak mereka semuanya. Tetapi dari konsep pemikiran-pemikiran kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya mereka menjadi orang yang bergerak luar biasa. Bapak Ibu tahu Nuh, bagaimana Nuh ini menjadi pribadi yang baik, bagaimana Nuh itu taat, bagaimana Nuh itu mengerjakan sesuatu yang tidak masuk akal. Siapa yang membuat Nuh itu begitu taat? Siapa yang membuat Nuh itu saleh? Di sana ada siapa? Di sana ada Metusaleh, bapaknya yang memberi teladan. Tapi bukan hanya bapaknya, ada Henokh dari kakeknya itu yang memberikan jejak teladan. Jadi kalau kita menggali sumur, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak kita, generasi di bawah kita akan mengikuti jejak dan teladan kita. Bagaimana dengan kita? Saya berdoa kita semuanya menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu, menjadi seorang kakak, menjadi orang-orang yang dewasa dan memberikan jejak teladan yang baik. Kalau kita memberi jejak dan teladan yang buruk, kita suka gosip, maka turun di anak-anak kita akan suka gosip. Kalau kita suka kemudian memfitnah orang, maka akan turun dari anak-anak kita suka gosip juga. Tapi kalau kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang suka memberkati, lemah lembut, rendah hati, maka akan turun jemaat anak-anak kita juga yang rendah hati, lemah lembut, suka mengampuni, dan mereka menjadi orang yang sangat suka berbagi, penuh dengan kemurahan hati. Jadi, yang ketiga, ketika kita berbicara tentang menggali sumur, itu berbicara tentang memastikan kita membangun sebuah jejak teladan yang baik bagi keturunan generasi di bawah kita. Dan yang terakhir, apa yang dapat kita pelajari dari menggali sumur? Jangan fokus kepada masalah, tetapi cari solusi. Mujizat itu merupakan sesuatu yang sifatnya temporal, tidak akan terus-menerus. Itu sebabnya Ishak tahu, dia tidak boleh mengandalkan kepada situasi-situasi mujizat terus-menerus. Dia meyakini bahwa Tuhan memberikan intelijensi, memberikan kapasitas dalam hidup dia. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana dia melihat situasi di depan dia dan tidak fokus kepada situasi, tetapi dia berfokus kepada solusi. Waktu Ishak melihat sebuah kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan air bagi ternak dia, bagi pertanian dia, bagi seluruh kehidupan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak tidak melihat masalah, tetapi Ishak memfokus kepada solusi. Yang dilakukan oleh Ishak adalah dia tidak memperbesar masalah, dia kemudian mencari solusi. Solusi yang dia ambil adalah supaya ada ketersediaan air untuk dirinya, untuk budak-budaknya, untuk keluarganya, dan orang-orang serta ternak dan kemudian pertanian dia, maka dia harus menggali sumur. Seringkali kita menjadi orang-orang yang tidak berkembang, tidak maju, tidak mengalami terobosan, sebab kita berfokus kepada masalah. Kita tidak berfokus kepada solusi. Ini ingat baik-baik. Semua orang yang berfokus kepada masalah, maka orang itu pasti akan dilindas oleh masalah, dikalahkan oleh masalah, terburuk oleh masalah. Tapi orang yang berfokus kepada masalah, dia akan melihat masalah itu menjadi satu kesempatan. Orang yang melihat masalah besar, melihat kesempatan pun itu menjadi satu kesempitan. Maka kalau kita bisa melihat dengan cara yang benar, seperti Ishak melihat, engkau tidak peduli betapa banyaknya masalah-masalah, engkau hanya akan melihat masalah itu menjadi sebuah kesempatan, menjadi terobosan. Engkau bahagia karena di situ ada satu daya inovasi, ada daya satu kreativitas, dan kita bisa menghasilkan sesuatu yang hebat luar biasa. Ada banyak orang yang tidak suka dengan kemajuan, tidak suka kemudian dengan terobosan-terobosan, karena mereka lebih banyak memfokuskan dirinya pada masalah. Ada banyak orang tidak berhasil bukan karena dia tidak pintar. Ada banyak orang mereka berhasil bukan karena tidak punya pengalaman, tidak punya potensi, tetapi karena mereka membesarkan masalah dibandingkan solusi. Akhirnya mereka menjadi tumbang oleh masalah, oleh keadaan sekitar dia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tidak berfokus kepada masalah, tapi kita berfokus kepada solusi. Ketika Yosua bersama dengan bangsa Israel, mereka melewati kota Kanaan, kota Yeriko, dan apa yang terjadi? Mereka melihat kota Yeriko itu ternyata adalah kota yang sangat besar, kota yang tidak bisa ditaklukkan. Termasuk Kaleb ketika dia melihat Hebron, penduduknya raksasa, kotanya berkubu luar biasa. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka tidak melihat masalah, mereka melihat terobosan, mereka melihat solusi. Dan semua orang yang berfokus kepada solusi dan mereka bergerak kepada solusi, maka mereka bukan hanya melihat keberhasilan, tapi mereka melihat peran adikodrati, mereka melihat peran dari kuasa Allah yang luar biasa menyertai mereka, dan akhirnya mereka mengalami kemenangan dan keberhasilan dan kesuksesan luar biasa. Hari ini mari gali sumurmu, gali sumur di rumah tanggamu dengan cinta kasih, gali sumur doamu, gali sumur pembacaan firmanmu, gali sumur pujian penyembahanmu, gali sumur puasamu, dan biarkan semua hal yang 4 hal tadi itu mengerjakan sesuatu yang luar biasa di kehidupan kita.
Tuhan memberkati kita di ibadah online hari ini, sehingga pada akhirnya kita bisa makin hari makin tumbuh kuat luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena kami boleh diingatkan lagi untuk kami menggali sumur kami lagi lebih dalam lagi seperti Ishak. Ada banyak situasi-situasi yang mungkin menghadang kami, yang memberikan tekanan, hambatan bagi kami. Tapi kami ingat bahwa hidup kami harus menggali sumur, supaya kami sadar bahwa kami hidup digerakkan oleh kasih karunia, anugerah Tuhan luar biasa, dan kami harus menggaungkan sebuah jejak teladan yang baik, dan kami juga Tuhan harus menumbuhkan satu kebenaran. Kami akan terus-menerus Tuhan akan membangun sesuatu yang baik di kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat kami yang menonton atau jemaat online kami. Tuhan Engkau memberkati mereka secara luar biasa dengan firman ini. Terima kasih. Kami berdoa terus untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Engkau memberkati presiden yang luar biasa bijaksana oleh karena hikmat yang Kau berikan, sehingga dia bisa mengelola masalah-masalah, mengambil keputusan-keputusan secara strategis dengan hikmat-Mu, sehingga masa-masa COVID ini menjadi masa-masa kesempatan. Kami bisa bangkit, kami bisa pulih di banyak sektor, di kesehatan, di ekonomi, di segala sektor-sektor kegiatan Tuhan niaga, sehingga pada akhirnya Indonesia bisa bangkit. Kau memberkati seluruh jajaran kementerian supaya mereka bekerja sinergis. Kami mengikat setiap anarkis-anarkis jahat, orang-orang yang merancang berusaha untuk menghancurkan Tuhan, kepemimpin dari presiden kami, anasir jahat dari ekstrem kanan, ekstrem kiri, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memberkati Indonesia ini dengan lawatan-Mu, Roh Kudus. Jiwa-jiwa kemudian banyak dimenangkan, sehingga mereka semuanya mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menebus dosa mereka, Raja atas Indonesia ini. Berkati Tuhan yayasan-yayasan misi supaya mereka bisa bergerak. Berkati para misi supaya mereka memberitakan Injil dan menyelamatkan dan menutup pintu neraka, sehingga banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Kami berdoa juga secara khusus Tuhan untuk pergumulan dari gereja kami. Kami berdoa untuk keinginan kami untuk membeli sebidang tanah atau memiliki gedung. Tuhan Engkau campur tangan. Engkau memberkati supaya kami benar-benar punya Tuhan. Menggerakkan orang-orang yang pakai supaya mereka semuanya bisa memberkati kami dan kami punya gedung dan di tempat sendiri. Kami yakin Tuhan, Engkau adalah supplier pertama kali, utama kami. Kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami akan menggali dengan doa puasa kami, dan kami akan menemukan hasil dari berbuah-buahnya, hasil doa kami dan puasa kami. Kami yakin itu semuanya. Tuhan memberkati para sponsor yang memberkati operasional di gereja kami, memberkati para sponsor yang memberkati beasiswa anak-anak kami. Berkati usaha mereka, berkati anak-anak mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, berkati bisnis mereka, supaya pada akhirnya makin hari makin Tuhan melipat ganda dan mengalami terobosan yang luar biasa. Kami berdoa untuk pertumbuhan rohani jemaat kami, supaya mereka tidak menjadi kanak-kanak yang suka ngeluh, yang suka Tuhan suka kemudian hanya mau diperhatikan, yang suka ngambek, yang suka Tuhan untuk sedikit-sedikit Tuhan mereka protes. Tapi kami berdoa supaya ada pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman, pertumbuhan karakter, sehingga jemaat di gereja kami menjadi dewasa dalam pengambilan keputusan, dalam pelayanan mereka, dalam tingkah laku, perilaku, karakter mereka. Tuhan yang berkati. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus untuk Tuhan, masalah-masalah ekonomi jemaat kami. Tuhan Engkau memberkati seluruh apa yang dikerjakan dalam ekonomi jemaat kami, supaya mereka semuanya menikmati hasil maksimal dari berkat-berkat Tuhan secara jasmani. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan anak-anak kami, baik itu sekolah minggu, remaja, pemuda. Tuhan Engkau memberkati, jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang jahat, supaya mereka semuanya menjadi anak-anak yang melayani Tuhan dan cinta, takut akan Tuhan, hormat terhadap orang tua mereka. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus juga untuk pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, baik pelayanan sosial, baik pelayanan diakonia, pelayanan visitasi, semua program-program di gereja kami serahkan dalam tangan kuat kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami, memberkati bupati, memberkati camat, kepala desa, kepala kelurahan, memberkati RW, RT, berkati pemerintah di kota kami, supaya mereka semuanya menjadi saluran berkat dan taat luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa juga secara khusus ya Tuhan, untuk ekonomi di kota kami. Kami berdoa Tuhan untuk niaga, perhotelan, pariwisata. Kami berdoa Tuhan untuk Tuhan juga pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Tuhan Engkau memberkati. Tuhan, kami berdoa supaya gereja kami juga menjadi gereja yang bisa bergerak, memberkati semua lini-lini niaga ini. Tuhan pakai, berikan kepada kami kekuatan finansial untuk kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang di lini-lini usaha mereka semuanya. Sehingga keberadaan gereja kami terasa manfaatnya bagi pertumbuhan, perkembangan,
Dan kemudian akan ada banyak hal-hal yang berkualitas terjadi di kota kami oleh karena keberadaan gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Akhirnya, keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib menebus segala dosa kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita hari demi hari sehingga kita tak bercacat celah dalam tubuh jiwa roh kita, dan kita menjadi serupa dengan gambar kalinya yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai fajar Maranatha menjemput kita bersama-sama dengan Dia. Itulah sebabnya pulang, jadilah berkat kepada orang-orang, karena engkau adalah surat Kristus yang dapat dibaca, tapi engkau adalah surat Kristus yang bertindak secara nyata. Dan beritakan Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Berjumpa, dan saya senang sekali dengan Bapak Ibu semuanya, karena Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah kami. Dan ingatlah baik-baik apa yang kita bangun di sumur kita, yaitu dengan ibadah kita, itu akan membawa Bapak Ibu semuanya mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu akan menikmati dan akan mengalaminya secara langsung. Jika Bapak Ibu semuanya mendapatkan berkat dari pelayanan ibadah online kami, dari khotbah kami, Bapak Ibu bisa bagikan, bisa share kepada orang-orang atau teman-teman keluarga Anda semuanya, supaya mereka juga bisa menikmati berkat dan mereka menjadi kuat luar biasa. Iman rohaninya di saat-saat mereka mungkin menghadapi kekhawatiran, keputusasaan, firman yang Bapak Ibu bagikan pasti akan menguatkan mereka semuanya, dan mereka akan bangkit dikuatkan lagi. Dan jika kalau Bapak Ibu semuanya memiliki satu pergumulan yang berat, Bapak Ibu bisa tuliskan, itu menjadi pokok-pokok doa, dan Bapak Ibu bisa kirim di nomor WA di depan kami. Bapak Ibu semuanya akan tulis semuanya dan kirimkan di nomor itu yang di depan Bapak Ibu, maka kami akan mendukung doa buat pergumulan Bapak Ibu. Dan saya yakin bahwa jawaban-jawaban supranatural dari Allah dan keajaibannya itu akan terjadi di kehidupan Bapak Ibu semuanya. Dan jikalau Bapak Ibu digerakkan Tuhan untuk memberkati pelayanan kami, Bapak Ibu bisa mentransferkan di nomor rekening yang sudah terdaftar ada di depan Bapak Ibu semuanya. Doa saya, anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, segala berkat yang datang dari Tuhan yang komplit, yang tak pernah bertukar bayangan, dan selalu jauh lebih hebat daripada kita semuanya, itu akan menyertai kita semuanya. Tuhan memberkati kita, Tuhan meneguhkan kita dengan damai dan penyertaan pemeliharaannya yang kekal. Haleluya, amin.